우린 그들을 특수감염인이라고 불렀습니다. 자살을 그렇게 많이 한다는데. How you like that? You gon' like that? 작전은 실패했어요. Melanjutkan episode kemarin, di mana mobil yang ditumpangi Hyunsu mendapat serangan monster, yang ternyata itu adalah monster kekar yang kini sudah berubah menjadi lebih besar. Hyunsu yang berhasil keluar dari mobil mencoba melawan monster kekar tersebut. Namun tentu saja monster itu lebih kuat. Datanglah kakek An dengan bom molotovnya dan menyelamatkan Hyunsu dari sang monster. Namun tidak bertahan lama, monster itu pun sudah bangkit lagi. Di sini kakek An mimisan dan itu berarti dia telah terinfeksi. Kakek An mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Hyunsu, hingga tiba-tiba Ye Kyung datang dengan mobil pemadamnya dan menabrak si monster. Si monster pun berbalik menyerang Ye Kyung, hingga suatu ledakan membuat monster kekar mulai oleng. Dan pada saat itulah Ye Kyung menabraknya hingga terjatuh. Sementara itu Sang Wook dapat menyelamatkan Yuri yang pingsan di dalam mobil. Di sisi lain, operasi Jisoo sangat beresiko karena dengan alat seadanya dan dilakukan tanpa tenaga ahli yang berpengalaman, membuat resiko kematian Jisoo akibat operasi tersebut semakin tinggi. Namun walaupun begitu, Eun Hyuk dapat menyelesaikannya dengan baik. Ye Kyung pun masuk ke dalam apartemen dan menanyakan keadaan Hyunsu, apakah dia bersikap aneh atau ada perubahan-perubahan yang terjadi padanya. Namun Eun Hyuk tidak mau memberitahunya dan ternyata Eun Hyuk pun sudah mengetahui bahwa sebenarnya Ye Kyung tengah hamil. Sementara itu Yuri tersadar dari pingsannya. Kakek An pun datang dan mengembalikan inhaler punya Yuri. Kakek An nampaknya baru tahu kalau ternyata Yuri juga punya penyakit. Itu membuatnya kesal. Begitu juga kepada Sang Wook yang mau ngudut. Di tempat lain Ye Kyung menemui Hyunsu. Dia pun langsung melukai Hyunsu untuk memastikan Hyunsu adalah orang terinfeksi spesial. Dan benar saja, lukanya langsung menyembuhkan diri. Ye Kyung pun menanyakan kapan gejala mimisan serta pingsan yang dialami Hyunsu terjadi, serta bagaimana Hyunsu bisa bertahan selama ini. Hyunsu hanya menjawab dengan kata-kata yang singkat, yaitu, "Aku hanya ingin hidup." 그냥 살고 싶었어요. Saat sedang menikmati makanan, istri pemilik warung datang dan menyampaikan bahwa dia sudah merasakan gejala-gejala monsterisasi, dan dia takut apabila terus berada di sana akan membahayakan nyawa penghuni lainnya. Dia pun memilih untuk keluar dari apartemen. Namun para penghuni apartemen melakukan polling kembali agar tidak membiarkan istri pemilik warung keluar apartemen dan menempatkannya di ruang terpisah. Para penghuni apartemen pun memberi semangat agar dia tidak bersedih dan pasti semuanya akan baik-baik saja. Istri pemilik toko pun menangis di hadapan Hyunsu yang kali ini Hyunsu mendapat tempat yang lebih baik. Saat sedang mandi, Ye Kyung mempertimbangkan apakah akan menekan pemancar agar para militer tahu keberadaannya, karena dengan begitu dia bisa bertemu lagi dengan Sang Won, kekasihnya yang disembunyikan oleh pihak militer. Namun tiba-tiba seseorang bersenjata menyelinap masuk. Ye Kyung dengan sigap melumpuhkannya. Pada ceritanya dia adalah tentara yang kabur. Kenapa dia kabur? Kita akan tahu nanti. Scene berpindah pada Eun Yu yang menghampiri Hyunsu. Di sini Eun Yu mulai dekat dengan Hyunsu. Mereka mengobrol tentang alasan Eun Yu berhenti menjadi balerina, melihat kondisi yang sedang kacau seperti sekarang. Saat sedang asyik mengobrol, Eun Hyuk datang dan mengatakan bahwa Hyunsu adalah cinta pertama Eun Yu. Eun Yu yang merasa malu akhirnya pergi meninggalkan mereka. Kali ini Hyunsu memutuskan untuk memotong rambutnya seperti sedia kala saat dia masih sekolah. Perlu diingat ya, Cha Hyunsu tidak mirip saya, jadi stop bilang mirip. Oke, lanjut. Di sisi lain, Jisoo tersadar setelah melakukan operasi dan itu membuat Jaehyun senang tentunya. Jisoo meminta agar Jaehyun mengajarinya menggunakan pedang. Jaehyun pun bersedia mengajarinya ketika Jisoo sudah pulih. Di tempat lain, Eun Yu terus memikirkan cinta pertamanya hingga saat dia akan ngudut dia meminjam korek kepada Sang Wook yang kebetulan sedang lewat. Dan Sang Wook pun tidak mengambil koreknya kembali karena ternyata sekarang Sang Wook sudah berhenti ngudut.
Bergeser pada tentara yang menyusup yang sekarang telah sadar. Dia bertingkah aneh dan ketakutan saat diinterogasi. Sebuah walkie-talkie berbunyi, dia menjadi histeris dan coba melarikan diri. Yi Kyung yang menyadari bahwa walkie-talkie tersebut akan mendatangkan bahaya langsung menghancurkannya dan menyuruh melepas tanda SOS yang dipasang di atas gedung. Yunsu dan Sang-wook pun pergi ke atas gedung dan melepaskannya. Yi Kyung menemui istri pemilik warung yang sekarang sudah terinfeksi. Yi Kyung pun memberitahu bahwa istri pemilik warung harus bertahan minimal 15 hari untuk melewati masa kritisnya. Apabila dia berhasil melewatinya, maka dia akan menjadi orang terinfeksi spesial. Namun tiba-tiba saja istri pemilik warung bereaksi dan hidungnya mulai mimisan lagi. Yi Kyung pun mencoba untuk menenangkannya. Di tempat lain, Yunsu dan Sang-wook yang hendak turun ke lantai bawah melihat Pak Satpam dengan alat pemotong rumputnya yang sekarang sudah menjadi monster. Dan sekarang dia turun menggunakan lift. Yunsu dan Sang-wook yang menyadari bahwa akan ada bahaya di lantai bawah langsung membunyikan alarm dan mengejar monster Satpam menggunakan tangga. Dalam perjalanan, Sang-wook dihadang oleh monster yang keluar dari lemari. Yunsu pun melanjutkan pengejaran sendirian. Karena dirasa terlalu lama, Yunsu pun loncat dari tangga langsung ke lantai bawah. Monster Satpam yang wajahnya dipenuhi lalat sudah sampai dan coba membunuh Jin Ok dengan alat pemotong rumputnya. Untung saja ada Jaehyun di sana dan bisa menyelamatkannya. Namun buruk bagi Jaehyun karena pedang serta tangannya harus putus karena alat pemotong rumput monster Satpam. Jaehyun tidak menyerah, dia mengambil potongan pedangnya dan dengan satu tangan dia menyerang si monster Satpam. Dia pun menggiring masuk ke dalam lift dan melakukan pertarungan satu tangan di sana. Yunsu yang menjatuhkan diri tidak dapat menolong karena kakinya terluka dan hanya menangisi dari kejauhan. Jaehyun pun meminta agar dia dibakar bersama monster Satpam. Akhirnya Eun Hyuk dengan berat hati melemparkan molotov ke dalam lift dan terbakarlah Jaehyun bersama monster Satpam. Jaehyun pun dikubur dengan layak dan Jisoo yang menyadari kepergian Jaehyun merasa sangat terpukul, di mana sebelum kematiannya Jaehyun mengatakan bahwa dia menyukai Jisoo. Eun-yu pun datang dan coba menenangkan Jisoo. Eun-yu juga membawakan potongan pedang Jaehyun untuk dipakai oleh Jisoo yang masih meratapi kepergian Jaehyun. Sang-wook pun demikian. Dia merasa kehilangan Jaehyun, di mana Jaehyun adalah salah seorang yang mengubah pola pikirnya hingga sekarang menjadi orang yang lebih baik. Sementara itu, kakek An memberitahu Yi Kyung bahwa ada terowongan rahasia di bawah gedung itu, dan dia berencana untuk mencarinya. Sesaat kemudian, Yongsu yang berada di sana melihat ada mobil militer menuju apartemen mereka. Yi Kyung dan kakek An mempunyai pemikiran yang sama bahwa mereka tidak boleh percaya kepada militer di masa seperti itu. Mobil tadi pun menerobos masuk ke dalam apartemen, dan ternyata itu adalah penjahat yang menyabotase mobil militer. Mereka pun menangkap anggota militer yang menyusup sebelumnya dan memotong jempolnya. Namun jempol yang dipakai sebagai sidik jari untuk membuka sebuah koper itu tidak bisa digunakan. Akhirnya penjahat itu pun menembak militer tadi di depan para penghuni apartemen. Para penjahat menyusuri apartemen untuk mencari orang-orang yang bersembunyi. Di saat itu Yi Kyung dapat mengambil koper milik penjahat tadi. Sementara itu Yongsu diberi tugas bersembunyi dan mengawasi keadaan. Semua orang tertangkap kecuali Yi Kyung, Sang-wook, Jisoo, dan Yongsu yang masih bersembunyi. Orang-orang yang tertangkap dikumpulkan dalam suatu lingkaran, di mana apabila ada yang keluar maka orang itu akan ditembak mati. Pemimpin penjahat yang bernama Shin Jung-sop bercerita bahwa sebelumnya dia telah menyerang sebuah gereja, namun orang-orang yang bertahan di sana telah mati karena saling membunuh, dan tidak ada tanda-tanda monster di sana. Di tempat lain, Sang-wook mendapat sebuah senjata. Namun karena tidak bisa menggunakannya, akhirnya dia malah bertarung. Yi Kyung datang membantu dan dapat melumpuhkan penjahat tadi. Shin Jung-sop ingin merekrut Eun Hyuk untuk bergabung bersamanya karena menganggap Eun Hyuk yang paling berguna dari semua orang.
Sementara itu, Sang-wook dan Yi-kyung dapat bertemu dengan Yong-su, dan ternyata Yong-su diselamatkan oleh monster lendir saat penjahat hampir saja menemukannya. Kembali lagi ke Jung-sop, si pemimpin penjahat. Mereka dapat menemukan istri pemilik warung yang sudah terinfeksi. Akhirnya Jung-sop pun membunuhnya di depan An-hyuk. Sang-wook dan Yi-kyung melakukan penyergapan. Kegaduhan pun terjadi di dalam apartemen. Namun misi itu gagal dan para penjahat pun dapat menguasai situasi kembali. Namun tiba-tiba saja istri pemilik warung datang kembali dan hendak menyerang An-hyuk. Yun-su pun menyelamatkan An-hyuk dengan mengorbankan dirinya. Pada faktanya dia bukan istri pemilik warung yang asli, dia adalah monster yang menyerupai. Tanpa mereka sadari, monster itu adalah salah satu anak buah Jung-sop. Jung-sop yang menyadari bahwa Yun-su adalah seorang monster pun hendak membunuh Yun-su dari atas gedung. Di saat bersamaan, Yuri diminta untuk mengobati Jisoo yang lukanya semakin parah. Namun si penjahat hendak berbuat cabul. Hingga akhirnya Jisoo menyerangnya dengan pedang separuhnya. Combo Jisoo dan Yuri menewaskan si penjahat. Yuri merasa terkejut serta ketakutan karena dia telah membunuh seseorang. Akhirnya Sang-wook datang menyelamatkan Yuri dan Jisoo. Di tempat lain, saat kumpulan penjahat sedang berada di atas gedung, Yi-kyung melakukan penyelamatan dan pada saat itu Han-dusik mimisan, pertanda dia telah terinfeksi juga. Sementara itu Yun-su yang sudah sadar memutuskan untuk menyerang para penjahat. Namun tiba-tiba salah satu penjahat menyerang Jung-sop dan dia bernama Wi-myung. Dia adalah monster yang mempunyai kekuatan menyerupai seseorang. Dia pun mencekik Jung-sop dan menjatuhkannya dari atas gedung. Wi-myung pun mengajak Yun-su untuk bekerja sama. Yun-su mengatakan bahwa ada monster yang tidak melukai manusia. Namun Wi-myung membalikkan perkataannya dengan tidak ada manusia yang tidak melukai monster. Sembari menunjukkan selembaran himbauan pelaporan bagi orang yang terinfeksi. Di mana di selembaran itu berisi bahwa setiap orang yang melaporkan seseorang yang sudah terinfeksi maka dia akan ditempatkan di camp yang aman. 가만히 있지. 의외인데? Yun-su dan Wi-myung sampai di lantai bawah. Para penghuni hendak menembak Wi-myung, namun kali ini Yun-su malah membela Wi-myung yang telah menyelamatkannya, dan Wi-myung juga sama seperti Yun-su, yaitu seorang monster. Dan akhirnya Wi-myung bergabung dengan para penghuni apartemen lainnya. Yun-su merasa bersalah karena telah membunuh istri pemilik warung yang menjadi monster. Namun perlu diingat bahwa itu adalah jelmaan dari Wi-myung tanpa Yun-su ketahui. Wi-myung mengajak Yun-su untuk pergi bersamanya karena dia merasa seseorang yang menjadi monster tidak dapat disembuhkan bagaimanapun caranya. Sebelumnya Wi-myung menjadi objek penelitian, namun berbagai cara dia dibunuh tetap saja dia masih hidup sampai sekarang. Dia menganggap manusia telah gagal melakukan eksperimen dan mempertahankan dunia ini. Kini waktunya para monster untuk menjadi penguasa dunia. 공존할 수가 없어. Tiba-tiba saja para penghuni dikejutkan kemunculan monster lendir dan mereka pun membakarnya, padahal monster itu adalah penyelamat bagi Yong-su. Setelah melihat kejadian itu, Yun-su mulai yakin bahwa manusia tidak bisa hidup berdampingan dengan monster. 야, 아무리 왕따래도 친구는 가려서 사겨. An-hyuk yang tidak percaya bahwa ada camp yang aman apabila dia melaporkan orang yang terinfeksi, akhirnya memutuskan berdiskusi dengan Yun-su. Namun kali ini Yun-su menolaknya. Wi-myung yang ada di sana pun memberitahu bahwa akan ada serangan militer. Ketika para militer tidak bisa membedakan mana yang manusia dan mana yang monster, maka seluruh area akan diratakan. Yi-kyung memberitahu An-hyuk bahwa dia mendapat pengirim sinyal dan militer akan mendatanginya apabila dia menekan tombolnya. Di saat itu mas-mas glowing mendengar pembicaraannya. Dia pun mengambilnya dan menekannya.
Sementara itu kakek An menggali lubang untuk mencari ruang bawah tanah yang dulu pernah ada. Pada saat itu pula Yuri pingsan dan Sang-wok ingin membawanya keluar. Namun Uim-yong menghadangnya karena takut Sang-wok yang keluar akan melaporkan dirinya. Yunsu pun datang dan membiarkan Sang-wok untuk pergi. Kali ini Yunsu sudah benar-benar tidak memperdulikan teman-temannya. Saat berlari keluar, tiba-tiba Yuri ditembak oleh Uim-yong. Setelah itu Uim-yong pun menembak ke seluruh penghuni apartemen. Byung-il yang coba melindungi seseorang akhirnya tertembak dan harus tewas saat itu. Uim-yong pun menyerang Yunsu dan menjelaskan bahwa dia telah merasuki istri pemilik warung dan Yunsu tidak membunuhnya. Yunsu pun berubah menjadi monster yang mengerikan. Dan Yunsu merangkul Uim-yong dengan tangannya yang penuh dengan duri. Uim-yong pun tidak melawan dan lenyap seketika. Han Du-sik yang sebelumnya sudah terinfeksi mengorbankan dirinya agar bisa mati sebagai manusia. Yunsu yang setengah sadar pun merangkulnya dan duri-duri di lengannya mulai menusuk tubuh Han Du-sik. Perlahan-lahan Yunsu mulai sadar akan perbuatannya dan dia pun menangis atas apa yang dia lakukan. Yunsu yang tersadar dari pingsannya lupa siapa itu Han Du-sik dan apa yang telah dia lakukan. Sementara itu Sang-wok dan Yuri yang tidak mampu melanjutkan perjalanannya harus tewas bersama. Dua hari sebelum kematian Han Du-sik, dia menitipkan hadiah untuk Yongsu dan Suyong melalui kakek An. Dan keesokan harinya kakek An harus meninggal karena penyakit dan akan dikuburkan bersama Mas Gondrong Byung-il. Sementara itu galian kakek An mendapatkan hasil, karena memang di gedung itu ada lorong bawah tanah. Pada saat itu turunlah salju. Di lain tempat Uim-yong yang tubuhnya sudah lenyap masih bisa hidup dan pergi menggunakan mobil militer. Para militer pun datang mengepung apartemen tersebut dan berjanji akan memindahkan orang-orang ke camp yang aman apabila mereka mau menyerahkan orang yang terinfeksi spesial. Yunsu yang hendak keluar ditahan oleh Yongsu agar tetap bersama. Sementara itu para penghuni apartemen menyelamatkan diri dengan memasuki lorong bawah tanah, namun Yunsu tidak mengikutinya. Eun-hyuk pun berinisiatif menjemputnya. Setelah bertemu Yunsu, Eun-hyuk menyadari bahwa Yunsu tidak akan bergabung. Akhirnya dia pun membiarkannya keluar. Eun-yu menyadari bahwa janji Eun-hyuk untuk kembali tidak bisa ditepati, dan Eun-yu pun histeris mengetahui dia akan kehilangan kakaknya. Sementara itu Eun-hyuk duduk mendengarkan lagu kesukaan Eun-yu dan bersiap mengakhiri hidupnya di tengah gedung yang akan runtuh. Dan ternyata Eun-hyuk juga sudah terinfeksi dan akan menjadi monster. Itu alasan dia memilih mati daripada membahayakan orang lain. Dan inilah adegan di awal film di episode 1, di mana seorang pemuda berjalan di tengah salju dan mendapat tembakan dari para militer. Dia adalah Cha Hyun-soo. Akhirnya setelah perjalanan jauh, para penghuni dapat keluar dari lorong bawah tanah dan mereka sampai di tengah kota. Namun baru saja keluar, para anggota militer sudah menunggunya di sana. Akhirnya mereka pun ditangkap. Dan kali ini Yi Kyung pun bergabung dengan pihak militer. Mereka pun dibawa pihak militer entah kemana. Diperlihatkan kota yang sekarang sudah kacau berantakan. Di akhir film diperlihatkan Yunsu dibawa mobil militer dengan Sang-wok di sana. Dan film pun tamat. Yose, akhirnya tamat juga film series Sweet Home ini. Dimana saya yakin Sang-wok yang membawa Yunsu adalah Uim-yong yang belum mati dan menyerupai Sang-wok. Dengan ending yang ngambang seperti ini, harusnya sih akan ada season 2-nya ya. Oke lah, kita tunggu saja, semoga benar-benar ada season 2-nya. Oke, sekian dulu pembahasan alur film series Sweet Home dari episode 1 sampai episode terakhir.
Terima kasih bagi yang sudah mengikuti dari awal. Tetap support channel ini dengan like, comment, dan subscribe-nya. Sekalian juga nyalakan loncengnya. Karena di sini kita akan membahas film-film yang tak kalah seru tentunya. Thanks for watching and ciao.